Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ilham dari kelas C123 dengan nomor NPM 104231010 dari jurusan akuntansi Universitas Teknologi Digital. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi dari cloud computing. Definisi dari cloud computing itu sendiri adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi seperti menyimpan dan mengakses data serta program di dalam internet. Arti dari cloud itu kan awan atau internet, dan computing itu proses komputasi penggunaan teknologi komputer untuk pengembangan berbasis internet dengan piranti lunak lengkap dan sistem operasional juga tersedia secara online. Dengan kata lain, internet dan semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat. Contoh dari cloud computing itu sendiri adalah ada Yahoo atau email atau Gmail. Jadi tidak perlu software atau server untuk menggunakannya. Semua konsumen hanya perlu koneksi internet dan mereka dapat mulai mengirimkan email. Software manajemen email dan server semuanya ada di cloud atau internet dan secara total dikelola oleh provider seperti Yahoo, Google, etc. Konsumen hanya perlu menggunakan software itu sendiri dan menikmati manfaatnya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan dari cloud computing. Dari segi kelebihannya, yaitu kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas, lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasi memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi, sedikit biaya awal dan pemeliharaan. Kemudian dari segi kekurangannya itu kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet, kurangnya keamanan dan keandalan, sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Jenis-jenis layanan cloud computing diantaranya, pertama itu ada software as a service atau SaaS. Layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Contoh dari SaaS itu sendiri diantaranya, pertama itu layanan produktivitas Office 365, Google Docs, dan Adobe Creative Cloud. Dan kedua itu layanan email, ada Gmail, ada Yahoo Mail dan email dan sebagainya. Ketiga itu ada layanan sosial network seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya yang sering kita gunakan. Dan yang keempat ada layanan instant messaging seperti Yahoo, Messenger, Skype, Gmail, dan sebagainya. Kemudian jenis yang kedua itu ada infrastruktur as a service atau IaaS. Layanan cloud berupa seperangkat infrastruktur teknologi informasi yang berupa unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Kita dapat mendefinisikan seberapa besar CPU, penyimpanan data, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Dapat dianalogikan seperti menyewa komputer kosong. Kita sendiri yang mengatur dan mengisi aplikasinya. Contoh dari IaaS itu sendiri, yang pertama ada Amazon EC2, ada Space Cloud, Windows Azure, dan sebagainya. Nah, terakhir jenis yang ketiga itu ada Platform as Service atau PaaS. Layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web servers, network, dan peralatan lainnya. Seperti kita menyewa, analoginya itu seperti kita menyewa sebuah kamar hotel. Kita dapat menikmati semua pelayanan dan tidur di kamar yang disewa tanpa perlu mempedulikan bagaimana perawatan dan lingkungan kamarnya. Contohnya itu ada Amazon Web Service, Windows Azure, Google Aplikasi Engine. Mungkin segitu yang materi mengenai cloud computing yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.